Rutinitas kali ini saya akan bawa kalian untuk belanja kebutuhan majikan di Fireprice ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam ya. Dan untuk saat ini kita nggak perlu lagi untuk scan ya, alias sudah kembali normal dan alhamdulillah semua. Ini ibaratnya seperti di mall ya, tapi ini di supermarket. Nah, ini buat gosok baju teman-teman ya, ada hanger. Nah, ini ada klip baju. Nah, dan di sini juga ada mangkok dan piring lagi ya teman-teman. Lihat nih, komplit banget ini. Saringan santan, nah gunting juga ada, komplit pokoknya. Nah, buat kalian ya yang rumahnya di sekitaran Yunus atau East Coast ya, mungkin kalian belanjanya di Fireprice ini ya, sama seperti saya. Tapi saya kesininya naik nggak pernah pakai yang bubuan kayak gitu, itu murah ya. Nah, akhirnya saya sudah masuk dalam bus teman-teman ya. Pokoknya ini videonya saya singkat-singkat aja ya, perjalanan pulang ya, dan sambil melihat pemandangan di luar. Nah, ini kartunya
tinggalnya di daerah saya pasti tahu. Udah sampai di rumah ini, saya udah ada di bawah blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ceritanya hari ini saya itu ke pasar ya, belanja karena nanti malam saya mau masak fish pie ya. Dan di sini belanjaannya ternyata banyak banget ya. Sampai tadi kartu yang dikasih untuk bayar ke Firepress itu ya nggak cukup. Dan alhamdulillah banget, untungnya ya saya tadi bawa uang cash, uang saya sendiri ya, karena saya tahu ini mungkin kemungkinan besar ini kartunya belum diisi sama majikan saya ya, kartu yang buat bayar kalau kita belanja itu pakainya PW ya teman-teman, seperti itu. Jadi tadi saya bawa uang sendiri ada $80 ya, karena uang sisa saya tinggal segitu ya, belum gajian. Ya sebenarnya kalau kemana-mana kita itu harus bawa uang teman-teman ya, buat jaga-jaga saja, seumpama ya di jalan itu ada apa kayak gitu. Misalkan nih ini tadi ya emergency ya teman-teman, yang mendadak ya, barangnya semua sudah diborong ya, ibaratnya semua sudah dibeli semua. Nah di sini ini loh teman-teman, sampai penuh ini loh ya, karungnya sampai penuh ini karungnya. Ini kan semua sudah beli ya, mulai dari beras 10 kilo. Terus di dalam sini ada sayuran, ada ikan ya, yang mahal itu ikan. Di sini tadi beli ikan salmon sama ikan apa saya nggak ngerti namanya, yang buat masak fish pie ya pokoknya seperti itu. Terus juga beli kebutuhan saya sendiri seperti mie goreng kayak gitu ya. Terus juga beli sayur kayak gitu. Tadi juga sempat di sini teman-teman, buat kalian semua yang ingin makan buah beli sendiri saja. Di sini tadi saya juga beli buah sendiri ya, pas tadi ada offer. Jadi 5 apel itu harganya $1.50. Ini tapi empuk apelnya, bukan yang apel keras ya. Kalau keras saya nggak suka, saya sukanya apelnya yang empuk-empuk, karena giginya ini ya udah nggak bisa nelen, banyak yang ompong kayak gitu. Oke teman-teman, nah di sini saya juga ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-temanku semuanya ya. Semoga diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, bisa selesai sampai nanti hari hanya menjelang hari raya. Sebentar lagi mau lebaran teman-teman, akan tetapi di sini saya tetap seperti ini ya. Tahun depan juga seperti itu, tapi insya Allah tahun depan adalah yang terakhir kalinya saya berada di Singapura ya. Saya sudah ngomong sama majikan ya kemarin, Pak saya tahun depan mau pensiun. Lah memang kamu sudah tua. Majikan saya yang Pak Bos ya bilang kayak gitu, memang kamu sudah tua. Bukannya begitu Pak, setiap tahun saya itu selalu di perantauan, setiap hari raya selalu di perantauan, itu rasanya sedih banget dan saya sudah bosen hidup seperti ini tuh, bosen Pak. Terus akhirnya Pak Bos diam saja ya teman-teman. Ya pokoknya yang namanya bekerja ya teman-teman itu ada batasannya. Kalau kita udah merasa capek, terus kita udah, kalau memang sebenarnya kalau kita ibaratnya ya teman-teman, kita mengejar duniawi itu nggak pernah yang namanya kita merasa cukup. Kalau kita nggak pernah bersyukur itu nggak akan pernah cukup kayak gitu ya. Pokoknya intinya kalau kita sudah punya modal ya kayak gitu ya, pulang sajalah. Karena hidup berjauhan dengan keluarga itu sudah pasti rasanya nyesek banget ya, apalagi hari raya ya, nggak pernah berkumpul dengan keluarga itu rasanya nggak bisa dibayangin. Apalagi kalau anaknya sudah besar ya, pasti sedih banget kok. Ibu nggak ada di rumah kayak gitu, pasti rasanya sedih banget ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya ya yang mau kerja ke Singapura, di sini saya memberikan saran kepada kalian bahwasannya kalau kita bekerja di rumah majikan memang butuh adaptasi ya, butuh waktu dan juga butuh proses. Jangan sering pindah-pindah majikan. Kalau kalian sering pindah-pindah majikan, nanti malah kelamaan di Singapura ya. Kalian di Singapura ini malah kelamaan, nanti nggak cepet-cepet bisa ketemu dengan keluarga yang ada di Indonesia. Nah apalagi yang sudah
habis potongan nih ya, habis potongan kan sudah panen ibaratnya. Lah kok malah mau pulang ke Indonesia Raya, yo kebalik ya, percuma kalian proses dari PT ya, proses dari PT terus muntang-manting ya, sana sini riwa-riwi, itu juga butuh waktu, mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan pikiran. Terus sudah saatnya panen malah pulang ke Indonesia. Duh, sangat disayangkan sekali. Ini di sini buat teman-teman semuanya ya, agar kalian itu bisa bertahan di rumah majikan, gunakan ilmu ndablek. Jangan dipikir ya, apapun kata majikan itu jangan dipikir. Ibaratnya, halah, udah biasa lah kayak gitu, diomelin, dikomplain tuh udah biasa teman-teman. Yang penting gaji lancar ya. Terus majikan itu nggak main kekerasan seperti itu. Itu sudah, kalau dia itu mau ngomel, mau ngomong terus dari bangun tidur sampai mau menjelang mau tidur, biarkan saja. Yang penting nih teman-teman, perbanyak istighfar ya. Pokoknya harus berdoa lah ya, intinya berdoa dan berdoa dan berdoa agar apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa tercapai teman-teman. Karena kita di sini itu berjuang sendirian, kita di sini jauh dari keluarga ya, jauh dari siapapun, jauh dari orang tua. Kita di sini nggak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Itu saya sendiri ya teman-teman, karena di sini saya orangnya itu benar-benar nggak kuat. Kalau sedikit kena maksudnya dikomplain atau kena omongan yang nyelekit kayak gitu ya, sakit ke hati kayak gitu tuh rasanya memang ganjel kayak gitu. Akan tetapi ya itu tadi, langsung cepet-cepet ambil air wudhu, istighfar ya, minta sama Allah semoga diberikan kekuatan, semoga diberikan ya ketabahan, kesabaran dalam menghadapi semua ini ya, ujian-ujian di dalam rumah majikan. Karena yang namanya kita baru pertama kali masuk ke rumah majikan itu sudah pasti butuh adaptasi, butuh waktu ya, saling mengenal. Untuk saling mengenal itu juga butuh waktu. Terus kita kadang ada nggak kecocokan ya, kecocokan itu kadang nggak ada, seperti itu. Selalu begini salah, begitu salah ya, selalu ngerjain ini salah, ngerjain itu salah. Terus maunya gimana? Nah ini buat kalian semuanya ya, kemarin kan ceritanya nih, jadwal kerja di rumah saya itu masih sama, akan tetapi jam istirahatnya diolor. Nah kemarin saya itu sempat tanya langsung sama majikan saya yang laki-laki ya. Terus saya ngomongnya begini, Pak ini saya mau tanya ya, yang dulu jadwalnya itu selesai kerja sampai jam 8.30. Lah kenapa hari ini di kertas yang baru ini ya, di kertas list yang baru ini kok sampai jam 10 ini, maksudnya gimana, saya ngerjain apa kayak gitu toh. Terus majikan saya ngomong, oh begini, maksudnya kalau ada party saja sampai jam 10, seumpamanya kita membutuhkan tenaga kamu kayak gitu. Tapi kalau hari-hari biasa ya, kalau hari-hari biasa itu ngomongnya ya pokoknya kalau kita sudah makan selesai, kita sudah nonton TV, kamu boleh istirahat ya. Terus ya begitu loh teman-teman, kalau ada masalah itu segera tanyakan sama majikan ya. Jangan kalian itu mengambil keputusan sendiri, nanti malah jadinya salah kayak gitu ya. Malah jadinya nanti sudah ibaratnya sudah 3 bulan 4 bulan terus kalian ada masalah ya, itu sebaiknya dirunding dengan majikan ya, biar semua masalahnya itu clear, biar jelas kayak gitu ya. Nah jadi di sini buat kalian semuanya jangan pernah takut ya. Contohnya saya sendiri nih, kemarin saya juga tanya sama majikan, karena kok sampai jam 10 istirahatnya, ini setiap malam saya harus ngerjain apa Pak kayak gitu. Terus akhirnya alhamdulillah ya, majikan saya ngomongnya ini cuma buat party-party saja. Kalau ada party, misalkan ada party kita membutuhkan tenaga kamu, oh ya udah Pak kalau gitu terima kasih banyak. Terus majikan saya yang laki-laki ya, yang majikan saya yang Pak bosnya jawabnya iya sama-sama kayak gitu. Soalnya di sini teman-teman, majikan saya itu walaupun seorang bule ya, dia itu bisa ngomong bahasa Indonesia karena beliau ya itu pernah tinggal di Jakarta selama 10 tahun di sana, jadi guru bahasa Inggris, jadi bisa bahasa Indonesia dan bisa ini ya, sangat menghormati kepada pembantu. Dan semoga saja diberikan kelancaran, bisa finish sampai tahun depan, akhirnya pulang ke Indonesia pensiun. Oke, nanti tahun depan saya mau mengucapkan
selamat tinggal Singapura kayak gitu ya. Rasanya udah bosen banget hidup di perantauan teman-teman. 14 tahun di perantauan itu benar-benar waktu yang sangat lama ya, bukan singkat. Karena apa? Saya nggak pernah ngurus anak ya. Dari lahir, dari kecil itu yang membesarkan itu orang tua ya, orang tua, terus sama juga suami kayak gitu ya. Sedih banget pokoknya. Oke teman-teman, di sini saya selalu memberikan support dan dukungan untuk teman-teman semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya dalam proses kalian selama berada di PT. Semoga mendapatkan majikan yang baik dan bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian mau nambah kontrak lagi ya alhamdulillah. Tapi jangan lama-lama teman-teman ya, karena kalau kita terlalu lama kerja di luar negeri itu nggak baik sebenarnya. Oke, nanti yang ada malah jadi berabe ya. Dan usahakan setiap hari harus komunikasi dengan keluarga yang ada di Indonesia ya, itu penting. Terus juga saya di sini mau pamit saja ya teman-teman, karena ini sudah jam 9.40. Nanti dicari sama majikan saya kok lama banget kayak gitu. Oke, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya, agar kalian bisa mengikuti ya keseharian saya selama saya berada di Singapura ya. Semoga kalian bisa terhibur dan juga bisa mengambil manfaatnya, dan juga bisa termotivasi ya dengan keberadaan saya di Singapura. Karena di sini saya juga bekerja sebagai seorang TKW yang ikut majikan. Kita nasibnya sama ya, kita di sini bernasib sama ya, seperti itu. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye-bye. Ini loh teman-teman hasil belanja tadi ya. Di sini ada baby kailan, ini ada sayur untuk steam ikan teman-teman, dan ini tahu kesukaanku, sayur juga kesukaanku. Ada fruit potion ya, ini untuk bikin jus, dan juga beli ikan karena malamnya ya ini mau masak fish pie. Nah ini ada salmon ya, ikan salmon. Dan ini juga ada ikan fillet teman-teman ya, sea bass fillet. Ini belinya 2 karena sea bass filletnya kecil-kecil, jadinya belinya 2 ya, tipis-tipis sih. Ini kesukaanku banget teman-teman, kalau fish pie itu enak banget ya, masakan orang bule, mantap jiwa, enak banget pokoknya. Dan juga ini berasnya teman-teman, ini yang makan aku semua, karena majikan aku tuh teman-teman makannya brown rice ya. Begitulah teman-teman hasilnya.